apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Selama 1 jam ke depan, saya Zivana Leticia akan menemani Anda dengan perbincangan hangat dalam pekan ini dalam program Prime Show. Libur telah tiba, bolehlah kita berbahagia. Tapi ingat, corona masih ada di sekitar kita. Dan dalam pekan ini, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah lebih dari 400.000 kasus. Dalam sepekan, rata-rata peningkatan kasus hampir 4.000 kasus perharinya. Pada 23 Oktober, penambahan kasus lebih dari 4.300, meskipun turun pada 24 hingga 26 Oktober, namun penambahan kasus pada 27 Oktober naik menjadi 3.500 kasus dan 28 Oktober lebih dari 4.000 kasus. Hari ini jumlah kasus positif mencapai 3.565 kasus dengan akumulasi kasus hampir mencapai 405.000 kasus. Libur panjang pekan ini selama 5 hari dari tanggal 28 Oktober hingga 1 November dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Lebih dari 150.000 kendaraan pun keluar dari Jakarta menuju berbagai daerah. Begitu juga di tempat wisata, jumlah pengunjung yang datang pun meningkat. Bahkan banyak dari pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan. Tentu saja sikap abai masyarakat ini pun diprediksi akan menjadi ancaman persebaran virus corona pasca liburan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter iNews, Lineke Utsiki. Silakan Lineke. Sudah terpantau lancar, cenderung lengang. Setelah sebelumnya tadi khusus untuk jalur dari arah Jakarta menuju Puncak sempat terjadi kemacetan kurang lebih sekitar 1 km sebagai imbas dari penormalan kembali sistem buka tutup jalur yang ada, yang artinya saat ini untuk kendaraan dari kedua arah baik dari arah Jakarta maupun dari arah Puncak ini sudah dapat melintas di jalur utama Puncak. Perlu diperhatikan bagi para pengendara yang hendak menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan di kawasan Puncak berkaitan dengan tren kepadatan. Tidak hanya di malam hari, tetapi tren kepadatan juga terjadi di siang hari. Ada 6 simpul kepadatan yang perlu diperhatikan. Tidak hanya di Simpang Pasir Muncang, tetapi juga di Simpang Megamendung, Simpang Lokawiratama, Pasar Cisarua, Taman Wisata Matahari, kemudian juga di Masjid Atta-Awun. Tidak hanya itu saja, berbeda dengan musim libur panjang akhir pekan sebelumnya, memang kali ini pemerintah Kabupaten Bogor juga sudah menerapkan aturan-aturan baru, mengingat memang hingga dengan saat ini PSBB pra adaptasi kebiasaan baru ini sudah diperpanjang hingga nanti 25 November 2020. Di antaranya adalah pemerintah Kabupaten Bogor ini mendirikan 3 posko tes cepat COVID-19 ataupun rapid test. Tidak hanya di Masjid Harakatul Jannah, tetapi juga ada di Kecamatan Megamendung, kemudian juga di kawasan Talaga Warna. Untuk tes cepat COVID-19 ini yang menjadi sasaran adalah mereka siapapun yang hendak melintas di 3 lokasi ini, tidak hanya dikhususkan bagi warga Bogor saja, tetapi juga di warga luar Bogor. Nantinya mereka akan diberhentikan oleh petugas, kemudian diminta untuk mengisi identitas diri, lalu akan dilakukan tes cepat. Apabila hasilnya reaktif, ini mereka kemudian akan langsung dilakukan tes usap, hasilnya baru akan keluar 2 hingga dengan 3 hari. Kemudian individu yang kemudian ternyata reaktif ini akan diminta untuk memutar balik kembali ke lokasi asalnya. Nantinya untuk hasil tes usap akan dikoordinasikan ke Dinas Kesehatan yang ada di lingkungan setempat di tempat individu tersebut berdomisili. Perlu diperhatikan bahwa 3 posko tes cepat COVID-19 ini hanya berlaku hingga dengan nanti Minggu 1 November 2020. Biasanya tes cepat sudah mulai dilakukan sejak pukul 8 pagi hingga nanti pukul 12 siang. Kemudian tidak hanya itu saja, selain dari tes cepat juga perlu diperhatikan mengenai jam operasional objek wisata maupun juga kapasitas yang memang hingga dengan saat ini masih 50%. Dan untuk jam operasionalnya juga sudah ditambah hingga pukul 8 malam. Selain dari keselamatan berlalu lintas, tentu yang perlu diperhatikan adalah kedisiplinan diri dalam menerapkan protokol kesehatan agar kita sama-sama dapat memutus penyebaran virus COVID-19. Kembali ke Anda, Zizi di studio. Terima kasih Lineke atas laporannya dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Baiklah pemirsa, untuk berbincang terkait dengan penanganan COVID-19 dan juga mewaspadai ancaman klaster libur panjang, saat ini saya telah bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Dr. Brian Sri Prahastuti. Selamat malam Ibu Brian. Selamat malam Sisi. Apa kabar Ibu, sehat Bu?
Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah alhamdulillah. sehat. Ibu, bagaimana nih Bu melihat libur panjang telah tiba dan keinginan masyarakat untuk berwisata sepertinya tidak bisa dibendung ya Bu. Tapi tidak Mhm. dipungkiri kegiatan masyarakat bepergian ini akan menimbulkan klaster-klaster baru. Bagaimana pandangan Ibu? Iya, betul Mbak Sisi, situasinya memang seperti itu. Kan kita harus pahami bahwa latar belakang mengapa pemerintah memutuskan memberikan cuti bersama ya. Ini kan pertama memang kita ketahui bahwa pada saat Idul Fitri yang lalu itu kan kita sudah sepakat ASN waktu itu tidak boleh libur kecuali pada hari tanggal merahnya ya, tidak ada cuti bersama. Dan kemudian kita sudah perhitungkan bahwa itu akan digeser mencari hari yang lain di dalam tahun ini. Dan kita sudah masuk ke kuartal keempat di tahun ini ya, jadi memang harus diatur. Artinya itu kemudian menjadi haknya tenaga kerja, terutama adalah ASN. Dan yang kedua kita ketahui juga bahwa pandemi yang berkepanjangan ini dari data yang ada, kita ketahui bahwa masalah kesehatan mental itu menjadi penting. Artinya terutama para pekerja yang memberikan layanan publik kan juga perlu untuk beristirahat, perlu untuk berekreasi. Walaupun ini harus dipahami bahwa rekreasi ini kan tidak harus beristirahat dan berekreasi itu tidak harus dalam bentuk traveling. Sehingga kemudian memang yang harus disikirkan, yang harus dipersiapkan adalah antisipasi. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Siti tadi. Antisipasi karena ada kemungkinan ini akan menyebabkan lonjakan pertambahan kasus positif ya, karena ada mobilisasi orang dari satu daerah ke daerah yang lain dan potensi terjadi kerumunan-kerumunan. Oleh karena itu dua hal penting yang harus dikerjakan dalam hal antisipasi ini adalah bagaimana kita bisa meminimalisir peningkatan kasus positif karena transmisi, karena penularan. Dan yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan, memfasilitasi supaya tracing itu bisa cepat dilakukan jika kemudian diketahui ada kasus positif. Begitu. Dan ini di mana ya, bisa di moda transportasinya atau di tempat-tempat fasilitas umum. Begitu. Begitu Mbak Sisi yang bisa saya komentari dengan situasi libur panjang ini. Oke. Ya, oke Bu. Tapi ini kan kita juga tidak lepas ya dari peran masyarakat sendiri dalam menjalankan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan. Tapi kita bisa lihat bersama saat ini juga masih banyak masyarakat yang lalai. Apa usaha dari pemerintah Bu untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat ini? Iya betul. Jadi kalau kita melihat begini, kalau dari sisi regulasi, sebetulnya kan regulasi pemerintah itu menurut saya sudah cukup kuat ya, sudah cukup banyak. Dan mulai dari gugus tugas itu sejak jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan bahkan sudah mempunyai strategi kan, mengantisipasi situasi-situasi seperti ini yang mungkin tidak bisa kita hindari dengan asumsi bahwa pandemi berkepanjangan. Ada strategi dengan zona 9 zona warna tersebut, mana yang bisa dibuka, kapasitas harus seperti apa, itu sudah ada strateginya dari sisi regulasi. Kemudian protokol kesehatan sendiri yang dulu bentuknya surat edaran, sekarang bentuknya sudah KMK nih, sudah keputusan Menteri Kesehatan. Di situ ada untuk tempat wisata seperti apa, untuk sarana olahraga seperti apa, itu sudah diatur. Kemudian Permenhub juga ada terkait dengan penggunaan moda transportasi. Jadi menurut saya untuk sisi regulasi itu sudah cukup dan sudah disosialisasikan, banyak dibicarakan di dalam berbagai macam kesempatan. Nah kemudian yang penting kedua memang masalah compliance, masalah kepatuhan. Kalau kepatuhan kita melihat dua Mbak Siti, jadi nggak bisa juga hanya dilihat dari sisi masyarakat saja. Juga kepatuhan ini juga harus dilihat dari sisi pengelola. Baik itu pengelola moda transportasi, tempat-tempat wisata, bagaimana mereka bisa mengimplementasikan protokol. Berbicara dengan cuci tangan pakai sabun misalnya, mereka juga harus menyediakan sarana untuk washing station-nya. Kemudian juga berbicara pakai masker, maka di sana juga harus ada proses bagaimana mereka bisa membantu masyarakat untuk comply terhadap penggunaan masker ya. Demikian juga untuk masyarakat. Nah kalau untuk masyarakat, menurut saya secara umum sebetulnya normatif masyarakat kita tuh sudah saya yakin betul masyarakat itu sudah paham tentang 3M ya, sekarang promosikan sebagai 3M atau 4M jika ditambah dengan menghindari kerumunan. Nah, tetapi yang lebih penting lagi menurut saya Mbak Sisi dalam situasi seperti ini adalah bagaimana masyarakat ini bisa selektif untuk memutuskan apakah dia stay at home saja, artinya rekreasi di rumah, tetap di rumah, atau dia memilih beraktivitas olahraga misalnya, cari
sarana-sarana fasilitas yang udaranya terbuka. Atau kalau terpaksa dia berkunjung ke tempat fasilitas umum, ke tempat wisata, ya boleh-boleh saja. Tapi lihat juga begitu, di mana kerumunannya tidak banyak, kemudian pengaturan ventilasi dan segala macam itu bisa terjaga dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Brian. Ini menarik sekali perbincangannya dan tentunya kita akan lanjutkan lagi Bu perbincangannya. Dan pemirsa, kami akan kembali ke informasi lain, diantaranya jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia diprediksi akan melonjak karena klaster libur panjang. Bagaimana mengantisipasinya? Prime Show akan kembali sesaat lagi.